Aduh, Mbak Putri, Ya, tiap awal bulan bayar ini udah, bayar ini udah, bayar ini udah, itu bayar ini lagi, bayar ini juga, ini juga. Ada berapa nih? Masya Allah Mas Ingga. Mohon maaf, ini kartu kredit atau kartu asuransi ya Mas? Kartu kredit. Tapi menarik ya, di sini juga ada sebuah survei yang dilakukan oleh OJK mengatakan bahwa keuangan 49% masyarakat Indonesia itu masih didominasi dengan tujuan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oke, berarti mungkin nggak bisa save money ya dari uangnya ini. Jadi gajian cuma main habis. udah buat bayar-bayar ini semuanya kan Iya, Mas Ingga? gajian habis, gajian habis, gajian habis. Nah, berhubung kita temanya merah putih nih, Ya, karena betul. kita mau menuju hari kemerdekaan, kayaknya menarik di BTS gua Ingga Putra. Saya Putri Manggiasi. Kita bakalan bahas tentang merdeka secara finansial. Jadi Mbak Putri, Ya, gimana nih caranya agar kita bisa merdeka secara finansial? oke, bebas secara finansial ya Mas Ingga. Mungkin nggak muluk-muluk, bukan kita gimana caranya mau jadi kaya, tapi setidaknya kita terbebas nih secara finansial nih. Gimana caranya? Yang pertama adalah pahami dulu kondisi finansialnya Mas Ingga saat ini. Iya. Mungkin bisa Banyak dilihat utang. itu gimana utangnya Mas Ingga saat ini. Banyak. Boros nggak jajan makanan, entertainmentnya. Nah itu harus dievaluasi dulu ya. Kan udah mau penutupan tahun Mas Ingga. Oh, Jadi iya. harus direm-rem lah nih untuk yang self rewardnya Mas Ingga nih. Yang kedua merencanakan tujuan keuangannya Mas Ingga. Mungkin di tahun ini sebenarnya mau beli apa nih Mas Ingga? Saya mau beli sepeda. Mohon maaf, nggak ada yang lebih bukan itu ya Mas Ingga. Mungkin ada mau aset atau ada dana pendidikan anak yang mau di-save. Itu aset loh, sepeda itu. Iya. Ini kita ngomongin financial freedom. Aset ya. Oke. Nah itu apakah tujuannya Mas Ingga di tahun ini sudah hampir tercapai? Kan udah setengah bulan nih Mas Ingga. Setengah tahun, maaf. Nah itu setengah tahun lagi gimana nih? Apakah udah? Insya Allah tercapai. Nah, ya kan. Itu yang kedua Mas Ingga. Yang ketiga mencari penghasilan tambahan Mas itu Ingga. penting tuh. Side job. Ketika melunasi kartu-kartu itu, kalau penghasilan per bulan kita kurang cukup, kita bisa menambahkan side job untuk untuk Ada membantu usaha mempercepat sampingan melunasi mungkin. tagihan-tagihan Betul. kita. Yang keempat, Mas Ingga memutuskan untuk investasi di jalan yang tepat. Yes. Maksudnya adalah investasi yang sesuai dengan kategorinya Minat kita. Mas Ingga. Iya, apa yang Bisa cocok jadi ya. long term, bisa jadi untuk Ya, short term. atau agresif, atau yang moderate, atau yang konvensional, yang benar-benar yang aman aja deh, deposito aja. Nah itu kan Mas Ingga sendiri kan Yes. sesuai dengan kriteria Mas Ingga. Nah itu investasi yang tepat. Terus yang nextnya mempersiapkan dana pensiun atau dana darurat nih. Oh itu penting banget betul. tuh. Kalau misalnya nggak ada itu, tiba-tiba Mas Ingga sakit atau ada kebutuhan yang darurat. terus Minimal Mas Ingga kita bisa ke cover sama dana darurat yang udah kita kumpulin. Betul, ya. Jadi nggak terjerat utang-utang yang lain lagi ya Mas Ingga. Gitu kan bebas ya, bebas finansial. Betul. Dan yang terakhir Mas Ingga nih, gimana caranya untuk bisa mencapai kebebasan finansial adalah terapkan gaya hidup sederhana aja ya, nggak usah sok-sokan ngikutin teman-teman, udah beli ini ngikut, udah beli ini ngikut. Ya jadi diri lo sendiri aja deh yang lebih sederhana gitu ya. Jadi Betul. apa-apa maunya ngikutin orang. Itu Mas Ingga untuk cara-caranya gimana caranya kita bisa mencapai kebebasan finansial. Nah, kalau lu udah mencapai financial freedom, ciri-cirinya kayak gimana sih? Ciri-cirinya yang pertama adalah kartu-kartu tadi tuh, utangnya tadi tuh. Utangnya itu lebih sedikit dibandingkan nilai aset, pastinya dong. Harusnya seperti itu. Yes. Jangan utangnya lebih besar daripada aset yang Mas Ingga punya. Betul. Kan bayarnya gimana ya Mas Ingga? Iya, bingung. Yang kedua, Mas Ingga harus udah punya asuransi jiwa dan kesehatan ya. Alhamdulillah sudah yang itu. Alhamdulillah sudah. Walaupun memang sebenarnya orang bilang nggak butuh-butuh banget, tapi ya kan, kata Mas Ingga gimana? Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Ya, itu betul. Pas. Mantap. Lebih baik lindungi
buang uang kecil untuk menjaga aset kalian yang besar. Nah, kan sales asuransi ya Mas Inga ya. Bukan dong Ibu. Yang ketiga, udah punya dana darurat atau dana pensiun yang tadi. Nah, itu belum kalau saya. Berarti saya belum harus ngumpulin ya dana darurat ya? Ya, sebenarnya itu nggak mesti harus nabung dana pensiun atau dana darurat Mas Inga. Itu bisa Mas Inga investasi, terus itu yang memang di setnya buat dana pensiunnya Mas Inga atau buat dana darurat. Jadi nggak mesti harus nabung dana pensiun banget yang kata-katanya dana pensiun gitu. Nextnya Mas Inga harus punya passive income, penghasilan tambahan. Ya kan, kalau misalnya pekerjaan ya gajinya mungkin segitu ya, kita udah tahu. Nah, kalau misalnya ada penghasilan tambahan, kalau kira-kiranya masih nggak butuh uang sampingan, kalau ada darurat kan punya tambahan lagi kan. Yes. Ya. Nah, itu gimana caranya untuk mendapatkan passive income? Nah, upgrade nilai dirinya Mas Inga. Mungkin bisa ikutan sekolah lagi atau seminar, apa gitu ya. Atau itu kalau misalnya di jalur profesi. Tapi kalau misalnya Mas Inga dinilai saya kan ada minat untuk buka usaha di bidang kuliner misalnya Mas Inga, ya kan? Ya, jadi coba-coba aja dari sekarang, siapa tahu itu bisa menjadi penopang dari pekerjaannya Mas Inga sekarang. Betul. Untuk menambah. Mungkin memiliki aset, kalau kita tambahin, memiliki aset yang bisa dijadikan uang. Nah, itu tambahan lagi tuh, bisa juga Mas Inga mungkin punya kos-kosan satu pintu aja dulu deh, kontrakan satu pintu dulu gitu misalnya. Punya mobil bisa disewain. Iya betul. Jadi mempunyai aset yang bisa bernilai mendapatkan passive income dari situ ya Mas Inga. Punya sepeda disewain, saya bisa disewa nggak kalau sepeda di Indonesia? Bisa aja sewain itu di museuman Kota Tua Mas Inga. Sepeda ontel bisa tuh ya. Tapi kan cuma berapa rupiah ya Mas Inga. Iya. Jadi bukan investasi yang baik ya? Cari yang lain deh Mas Inga. Nah, itu sih Mas Inga, kalau tanda-tandanya udah bebas secara finansial. Bukan berarti kita memang harus yang udah punya uang banyak ya Mas Inga. Jadi kan di dunia ini juga ada orang yang punya uang banyak tapi utangnya juga banyak. Nah, itu Mas Inga. Jadi sebetulnya prinsipnya merdeka secara finansial itu gimana sih? Oke, closing dari semuanya ini Mas Inga, kalau misalnya kita mau cara yang lebih mudahnya lagi lah gitu ya. Yang pertama Mas Inga, jangan sampai pengeluaran kita tuh lebih besar daripada pendapatan. Betul. Walaupun banyak orang yang bilang pengeluaran yaitu sama dengan pendapatan kalian. Ya kan, kadang-kadang suka gitu kalau udah punya gaji banyak ya. Gaji makin gede. Biaya hidupnya juga semakin banyak. Gaya hidupnya itu juga jangan sampai kayak gitu Mas Inga. Saya kenal orang yang seperti itu. Banyak teman saya yang seperti itu. Nanti ya di belakang layar ya. Yang kedua Mas Inga, usahakan kita selalu melihat peluang baru. Mungkin di samping-samping kita tiba-tiba, kayaknya bisnis ini menarik nih, jadi boleh dicoba, atau kayaknya pekerjaan ini bisa dijadikan tambahan. Jadi harus jangan cepat puas investor. Iya benar. Keep terus up the upgrade new diri. thing. Kalau kita nggak keep up the new thing, kita akan tergantikan nanti investor. Betul dong? Iya. Kalau kita nggak keep up, kita tergantikan nanti. Betul. Lanjut. Dan yang terakhir Mas Inga, ini yang paling penting banget. Apa tuh? Menabung itu bukan sisaan dari sisa gaji kita per bulan. Tapi menabung itu memang harus di set dulu di awal. Bahkan pertama kali kita pas gajian berapa persen udah langsung di set untuk menabung. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Ya, nggak kumpul-kumpul. Walaupun memang ada sih orang yang seperti itu. Jadi biasain nabung dulu, sisanya baru jajanin. Jangan jajanin dulu, sisanya baru ditabungin. Well, terima kasih Mbak Putri Manggiasih. Sama-sama Mas Inga. Mbak dosen kesayangan kita atas masukannya. Mudah-mudahan investor dan kita semua bisa merdeka secara finansial. Kalau gitu, kita tutup aja BTS kita hari ini. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Jangan lupa investor yang pengen nambahin, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di-share ke teman kalian. Gua Ingga Putra. Saya Putri Manggiasih. Sampai jumpa di BTS selanjutnya.